Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pendengar yang berbahagia, tadi saya membacakan surat An-Nisa ayat 32 yang intinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dan apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada kesempatan kultum ini, saya akan sedikit mengangkat salah satu penyakit hati yang ada di sekitar kehidupan kita, yaitu tentang hasad atau dengki. Kita tahu hasad atau dengki ini adalah penyakit yang mungkin pertama kali muncul di dalam sejarah umat manusia. Ia ada sejak diciptakannya Adam. Iblis adalah makhluk yang pertama kali terkena dan memperkenalkan penyakit hasad. Ia tidak rela dan tidak bisa menerima kalau ada makhluk lain mendapatkan kenikmatan lebih darinya. Dengan penyakit hasad atau hasud inilah Iblis membangun kerajaan kejahatannya untuk memusuhi Adam dan keturunannya. Penyakit ini biasanya muncul di antara orang-orang yang sekerja atau satu profesi atau seperjuangan atau satu organisasi. Maka tidak jarang antar pegawai di kantor atau antar pejabat atau lainnya yang bahkan kepada orang-orang yang berprofesi yang sangat baik muncul penyakit hasad atau hasud. Penyakit hasad ini merasuknya ke hati sangat halus dan bertahap. Dimulai dari respon yang tidak senang terhadap nikmat saudaranya, atau merasa tersaingi, kemudian benci, dan puncaknya adalah permusuhan. Apabila penyakit ini tidak segera dipotong atau dimasi, maka berbagai kerusakan akan terjadi. Hadirin yang berbahagia, penyakit hasad memang merupakan kejahatan yang oleh para ulama sepakat mengharamkannya. Namun hal itu dikecualikan dalam dua hal. Pertama, kepada orang yang telah diberi harta kekayaan oleh Allah dan ia habiskan di jalan yang benar. Kedua, kepada seseorang atau orang yang telah diberi hikmah atau ilmu oleh Allah dan ia memutuskan perkara dengan serta dan
serta mengajarkannya. Para ulama menyebut hasad dalam kondisi tersebut dengan istilah ghibtah. Pendengar yang berbahagia, selain dua hal di atas dan yang menyerupainya, hasad dimurkai Allah. Karena itu, Islam menginginkan adanya hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat, jauh dari penyakit hasad. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, juga janganlah kalian saling memutus hubungan, atau jangan kalian saling membenci, dan jangan sekalian kalian saling memperdaya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Dan juga beliau memperingatkan bahaya hasad dalam sabdanya, "Dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyimpulkan bahwa hasad akan melahirkan beberapa sifat buruk atau beberapa keburukan. Antaranya misalnya mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain yang ia dengki. Ia sedih dengan kenikmatan yang diterima saudaranya dan senang dengan musibah yang diterimanya. Bahkan juga mengucapkan kata-kata kotor atas musibah yang menimpanya, atau melecehkan dan menghinakannya, dan berbuat berbagai kezaliman dan memutuskan silaturahim dengannya. Semua itu timbul lantaran iri hati dan kebencian yang mendalam. Karena itu, sifat dengki ini sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa seseorang. Ia akan sering depresi, sakit hati, kecewa, kesal, dendam. Hidupnya tidak akan pernah nyaman. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan berbagai kegelisahan yang terus-menerus. Akibatnya, sebagai penyakit akan menemaninya, atau berbagai penyakit akan merasuk ke dalamnya, atau bila sudah parah, ia akan terkena penyakit-penyakit yang berbahaya seperti 3S, stres atau stroke, dan shadow atau mati. Pendengar yang berbahagia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun di akhir, saya akan sedikit memberikan solusi untuk bisa keluar dari penyakit hasad ini. Pertama, dengan memperkuat keimanan kepada Allah, bahwa semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Kedua, selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, selalu melihat orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Yang kelima, selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya penyakit ini. Hadirin yang berbahagia, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita senantiasa berdoa, semoga di masa-masa yang akan datang kita selalu dapat menghindari beberapa penyakit yang membahayakan seperti penyakit hasad ini. Mari kita bangun universitas yang kita cintai ini dengan lapang dada dan dijauhkan kita dari penyakit hasad. Hadana Allah wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil Hakim. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.